Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang dan jumpa kembali di program acara Hikmah Kamilah, memperindah nafsani dan rohani. Kali ini saya bersama Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Gimana Pak Kiai kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustadz. Sebaliknya gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Pada kesempatan kali ini saya dan beliau akan membahas tema tentang terciptanya manusia ketiga. Kepadanya saya persilahkan. Iya. Terciptanya manusia ketiga ini perlu kita pahami. Terciptanya manusia pertama adalah Adam. Saya ambilkan ayat 53 surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Inna mathala Isa, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa indallahi menurut Allah kamathali Adam, seperti perumpamaan penciptaan Nabi Adam. Khalaqahu, dia menciptakan Adam itu min turabin, dari turab itu asal makna debu, boleh bumi juga boleh. Setelah debu ini atau bumi ini, yang lebih tepat turab diartikan bumi, sebab Adam itu diartikan adimul ardi. Nah, di tafsir Jalalain di tafsir Jalalain juz awal halaman 8 itu Adam di situ fa khalaqallahu ta'ala Adama min adimil ardi. Itu di tafsir Jalalain ay wajiha. Fa khalaqallahu, maka Allah taala menciptakan Adam, Nabi Adam, min adimil ardi, dari permukaan bumi. Ay wajiha, yakni mukanya bumi, permukaan bumi. Makanya anak cucunya itu kan kulitnya macam-macam. Ada yang kulitnya sawo mateng, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya kuning langsat, ada yang putih, ada yang bule, dan macam-macam. Itu karena memang ma'khudun min adimil ardi, diambilkan dari muka bumi. Makanya turab lebih tepat diartikan ya bumi. Kemudian summa qala lahu kun fayakun, kemudian Allah taala berfirman kun, jadilah, fayakun, kemudian ada. Ini mengisyaratkan bahwa dalam diri manusia itu ada yang disebut makhluk alamil kholqi, ada makhluk alamil amri. Ala lahul kholqu wal amru, ala ingatlah lahu baginya, yakni bagi Allah, al kholqu menciptakan, wal amru dan memerintahkan. Ala lahul kholqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Di surah Al-A'raf. Ini berarti Nabi Adam itu manusia pertama, ma'khudhun min adimil ardi, dari muka bumi, kemudian dicampur dengan al-akhlatil arba'ah, khususnya dengan air dan seterusnya. Itu rahasia Allah ya, yang kita pahami nanti masuknya dalam unsur api bumi dengan unsur api bumi, angin dan air dan seterusnya. Kemudian terciptanya manusia kedua yaitu Hawa. Dengan saya ambilkan hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim dari Samurah. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, khuliqat, diciptakan min dil'ain, dari tulang rusuk. Wa innaka inturid iqamatad dil'i, wa innaka, dan sesungguhnya kamu inturid, jika kamu menginginkan iqamatad dil'i, meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, taksirha, pasti kamu mematahkannya. Fadariha, maka siasatilah dia, ta'isbiha, maka kamu bisa hidup dengannya. Jadi
Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk itu bengkok. Kalau kita tidak bisa menyiasatinya, maka kita tidak bisa hidup dengan perempuan. Bagaimana cara menyiasati hidup dengan perempuan? Manusia kedua ini yang disebut Hawa. Hawa itu yang sesungguhnya boleh diartikan menampung. Hawa itu diartikan menampung. Ada sebagian orang mengatakan Hawa itu bengkok. Nah, ini Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Berarti manusia kedua diciptakan dari tulang rusuk. Nah, ini makhluk yang kedua ini makhluk yang sangat halus, ya. Makhluknya sangat halus, perasaannya juga halus, perasaannya bengkok, tidak bisa diluruskan dengan langsung, itu harus disiasati. Cara bagaimana menyiasati perempuan itu? Cara menyiasati perempuan satu, ngalah. Iya, nggak ada lain. Mengalah. Dengan istri itu harus mengalah, maka insya Allah bisa diluruskan. Itu yang dimaksud oleh fadari hata isbiha. Manusia kedua. Jadi manusia pertama adalah Nabi Adam, manusia kedua Ibu Hawa, manusia ketiga adalah kita. Saya ambilkan ayatnya di surat Tharik, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma ingdafiqi yakhruju min baini sulbi wat taraib. Fal yanzur, maka mestinya, lamnya lafal fal yanzur itu menurut disiplin ilmu nahwu disebut lam amar di situ. Maka mestinya al insanu manusia yanzur, fal yanzur mestinya memperhatikan, mau merenung, mau memikirkan, mau menganalisis. Fal yanzuril insanu, mestinya manusia mau merenungkan, menganalisis, memperhatikan, ya, mencari jawaban. Mimma, dari mana? Khuliqa, dia diciptakan. Mestinya manusia itu berpikir, dari mana sih kita manusia diciptakan, dari mana? Nah, Allah meneruskan dalam qadiyah berikutnya, khuliqa mimma indafik. Khuliqa, manusia itu diciptakan mimmain, dari air dafikin yang terpancar. Nah, terpancar dari mana ini? Mim baini sulbi, di antara testis, wat taraib, dan ovarium. Ini makna ilmu obstetri, Pak Ustadz. Kalau makna pesantren nggak kayak gitu. Mim baini sulbi, saking antarane iga wekasan, wataro ibilan peranakan. Itu bahasa pesantrennya ya gitu. Jadi saya ambil langsung ala obstetri saja. Mim baini sulbi, di antara testis, wataro ib, dan ovarium. Karena dalam testis ini seorang laki-laki mengeluarkan mani. Mimaniyin yumna dalam Al-Qur'annya di surah An-Najmi. Manusia itu diciptakan mimaniyin, dari mani, yumna yang dikeluarkan. Jadi mani di sini mengandung yang disebut sel spermatozoa. Ini udah gambarannya udah obstetri. Nah, tinjuan obstetri ini benar apa tidak sesuai? Nah, saya contohkan. Tinjuan obstetri itu punya pemahaman mimbaini sulbi wat taraib. Setiap seorang suami ejakulasi itu tidak kurang dari 3 cc. Yang 1 cc itu isinya 100 hingga 120 juta sel sperma yang disebut spermatozoa. Kali 3 berarti 360 juta. Oh, ini relevan Pak Ustadz. Relevan dengan pelipat gandaan angka 1000 menjadi 1 juta. Relevan bagaimana? Lafal Allah itu kan angkanya 1. Lam alifnya 1, lamnya 30, lamnya 30, hanya 5, jumlahnya 66. Angka 60 dipisahkan dari 6 kemudian dikalikan 60 kali 6 jumlahnya 360. Nah, itu tinggal pelipat gandaan angka 1000 hingga menjadi 1 juta. Kan berarti relevan.
Jadi tinjauan ilmu obstetri itu tidak terlalu jauh, memang sesuai apa jalur dari lafal Allah itu. Kehidupan itu kan sebetulnya dalam angka 360, tinggal pelipat gandaannya saja. Kalau kita misalkan ingin mengetahui bahwa terciptanya manusia ketiga itu berarti kita ambil mimbaini sulbi wa taroib, satu ejakulasi seorang suami mengeluarkan 3 cc spermatozoa, mengeluarkan mani yang berisi sel spermatozoa itu dari 100 juta hingga 120 per cc, ya. Berarti jumlahnya yang normal 360 juta sel satu kali ejakulasi. Itu yang dimaksud mimbaini sulbi, di antara testis. Nah, perjalanan satu sel spermatozoa dalam ilmu obstetri itu bisa bertahan sampai 2 hingga 4 hari. Ketika satu sel spermatozoa bisa bertahan di tuba itu wujudnya selang gepeng yang ada dalam alat reproduksi wanita. Itu disebut tuba. Sampai 4 hari satu sel spermatozoa ini ditunggu oleh ovum di leher rahim yang disebut cervicuterus. Di situ ditunggu sampai 4 hari. Ketika satu sel spermatozoa ini ketemu dengan ovum, ini kan bahasanya mimbaini sulbi wat taroib. Antara asulbi dengan ataroib itu disambung dengan huruf atop wawu. Berarti lil jam'il mutlak di sini. Berbarengan secara mutlak. Sampai 4 hari. Kemudian setelah dibuai oleh satu sel spermatozoa itu, saya ambilkan hadis Nabi untuk perjalanannya menjadi nutfah berapa hari, menjadi alaqah berapa hari, menjadi mudghah berapa hari. Saya ambilkan hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud. Baginda Nabi bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kamu, yujma'u khalquhu, penciptaannya dikumpulkan, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman nutfatan, 40 hari itu wujudnya nutfah. Nutfah itu tadi yang saya katakan. Nutfah itu satu ovum. Ovum ini berarti kan dikeluarkan dari ovarium. At-taroib ovarium mengeluarkan satu ovum, menunggu satu sel spermatozoa itu tadi. Setelah dibuai, ovum ini dibuai oleh satu sel spermatozoa, masuk ditempatkan wa makkannahu fi qarari makin, di dalam suatu ayat ditempatkan dalam qarari makin, yakni rahim. Rahim ini teorinya, saya pernah belajar ilmu ketabiban. Teorinya ketika rahim ini tidak ada penyakit yang disebut endometriosis, penebalan dinding rahim, insya Allah mudah untuk bisa menjadi alaqah. Ketika ada endometriosisnya, maka satu sel spermatozoa yang membuai satu ovum tadi yang disebut nutfah ini akan gugur karena tidak nempel di dinding rahim. Nah, nutfah ini perjalanan setelah pembuahan ini 40 hari di dalam rahim itu disebut nutfah. Kemudian perjalanan 40 hari yang kedua, summa yakunu alaqatan mithla dzalika. 40 hari yang kedua berarti menuju ke 80 hari. Kondisinya apa? Di situ summa yakunu alaqah. Wujudnya darah segumpal darah. Segumpal darah. Belum ada bentuk itu, belum ada bentuk. Walaupun kadang-kadang memang sudah kelihatan kaki, tapi masih disebut alaqah. Kemudian 40 hari perjalanan 40 hari yang ketiga ini sudah komplit. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalika.
perjalanan 40 hari yang ketiga berarti dari 80 hari ke 120 hari ini sudah disebut mudghah, yang dalam istilah lain disebut mudghah ya. Padahal itu memang bahasa Arab mudghah. Mudghah itu embrio, wujudnya sudah wujud janin, sudah wujud sempurna, punya kepala, punya. Ini dalam hati saya, cerita hati saya, tidak cerita tentang ilmu-ilmu yang lain, saya cerita hadis ya. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian dalam perjalanan 40 hari yang ketiga ini menjadi mudghah. Setelah 120 hari baru tsumma yab'atsullahu ilaihi malakan. Allah mengutus malaikat wa yu'maru bi arba'i kalimatin, memerintahkan kepada malaikat itu dengan menulis 4 kalimat. Uktub amalahu wa rizqahu, tulislah amalnya, rizkinya, ajalnya, sakiyun, baik termasuk orang yang akan menjadi orang yang celaka, aw saidun, atau orang yang bahagia. Tsumma yunfakhu fihi ruhu, 120 hari ini janin sudah hidup, ditiupkan ruh. Lah ini ruh ini dari alamil amri. Kalau proses satu sel spermatozoa yang membuahi satu ovum hingga 40 hari kali 3 ini, itu adalah proses alamil amri. Alamil khalqi. Bagaimana? Allah Ta'ala menciptakan makhluk melalui makhluk lain, itu disebut makhluk alamil khalqi. Nah ini kan berarti Allah menciptakan manusia ketiga dari satu sel spermatozoa yang membuahi satu ovum. Berarti itu campur tangan bapak dan ibu. Berarti menciptakan makhluk ketiga, manusia ketiga ini melalui campur tangannya bapak dan ibu, disebut makhluk alamil khalqi. Nah setelah Allah Ta'ala meniupkan ruh di dalam diri manusia ketiga ini, itu dinamakan makhluk alamil amri. Dalam diri manusia berarti ada makhluk alamil khalqi, ada makhluk alamil amri. Kalau makhluk alamil amri tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu yang dengan dasar kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah ruh itu min amri rabbi, dari urusan Allah, urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi, dan aku tidak memberikan ilmu kepadamu illa qalila, kecuali sedikit. Nah, sebagian mufassir mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila itu adalah sedikit ilmu yang untuk membedakan mana an-nafsu, mana ar-ruhu. Itu sebagian ulama, termasuk khususnya ulama-ulama hikmah. Jadi menurut ulama hikmah itu ada yang disebut nafsani, yaitu jumlah nafsu. Yang 8 nafsu mulhimah fujur, nafsu amarah yang negatif, mulhimah taqwa, lawamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah yang positif ya. Berarti jumlahnya ada 8. Ini memahami yang seperti ini dan bisa membedakan dengan ruh, itu yang dimaksud wa ma utitum minal ilmi ini. Jadi tidak semata-mata Allah Ta'ala memberikan ilmu tentang ruh ini hanya sedikit, yakni untuk membedakan mana an-nafsu, mana ar-ruhu. Jadi manusia ketiga ini adalah kita intinya, Ustaz. Manusia ketiga itu adalah anak cucu Adam. Nah, anak cucu Adam ini punya takdir mu'allaq, punya takdir mubrom. Makanya di dalam hadis ini fa inna rajula minkum la ya'malu alaihi la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dziraun fayasbiku alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulun nar. Ditentukan orang ini akan masuk ke dalam neraka, walaupun dia semenjak kecil dalam lingkungannya lingkungan orang yang ahli ibadah. Tapi karena memang takdir mu'allaknya ini nggak dipenuhi, maka dia akan keluar dari lingkungan itu, sehingga fayamalu amala ahli nar, yang akan menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Begitu juga sebaliknya, orang semenjak kecil itu jahat,
Tapi dalam takdir mubromnya ini orang akan menjadi baik ketika mau merubah takdir mu'alaknya. Artinya dia akan usaha menjadi orang baik. Kan takdir mu'alak itu hubungannya dengan usaha kita. Kalau orang ini akan menjadi baik, maka dia akan keluar dari lingkungan jahat itu dan akan mencari kebaikan, kebenaran. Nah, ketika sudah menemukan kebaikan, kebenaran, berarti sudah bisa merubah takdir mu'alak. Menuju kepada kemubroman, dia akan masuk ke dalam surga. Nah ini, makanya banyak sekali orang yang keluar dari kebaikan menjadi buruk, menjadi jahat. Orang yang tadinya buruk keluar dari lingkungan buruk menjadi baik. Nah, itu urusan Allah. Nah, untuk manusia itu hanya bisanya usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini hubungannya dengan kita. Apa? Iman. Ketika seseorang itu mencari iman, maka dia itu akan menjadi orang yang baik. Insyaallah akan fayadkhulul jannah, akan masuk ke dalam surga. Ini hadis ini kalau dijelaskan ya cukup panjang. Jadi mohon maaf ini saya sepotong-sepotong tadi membacakan hadis itu supaya tidak terlalu lama Pak Ustadz. Simpulannya, terciptanya manusia ketiga itu dengan dasar ayat yang tadi saya bacakan tentang penciptaan Nabi Adam min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian penciptaan Ibu Hawa khuliqat min dil'in, ya, diciptakan dari tulang rusuk, berarti terciptanya manusia kedua. Nah, terciptanya manusia ketiga dari ayat 5, ayat 6, ayat 7 surah At-Tariq, manusia diciptakan dari air yang terpancar yang keluar dari testis dan ovarium. Itulah wujudnya kita, manusia ketiga. Saya kira cukup Ustaz. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Demikianlah penjelasan dari beliau mengenai terciptanya manusia ketiga. Ya, semoga bisa menambah wawasan kita dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekiranya cukup, saya dan beliau pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.